Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pembangunan aplikasi enterprise. Di sini kami eh, membuat video dalam tujuan pemenuhan penugasan dari ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Nania Nujulita. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas terkait dengan pemodelan sistem dalam pengembangan teknologi informasi Enot Enterprise yang sudah kami definisikan. Pemodelan sistem adalah sebuah requirement non fungsional di mana requirement tersebut digunakan dalam pembangunan teknologi informasi. Kemudian pemodelan sistem yang kami definisikan itu sebagai berikut, yakni use case, diagram activity, sequence diagram. Dan use case ini kami bagi menjadi dua, yakni dalam bentuk diagram dan naratif. Seperti yang dapat kita lihat dalam diagram use case itu terdapat dua aktor yang memiliki role masing-masing, di mana pegawai ini dapat melihat serta mengelola dalam fitur-fitur yang ada di dalam dashboard dan juga bisnis eksekutif yang berperan sebagai melihat data inputan dari pegawai. Dan seluruh kegiatan kedua aktor tersebut harus melakukan login sehingga setiap use case itu akan mengarah ke use case login. Selanjutnya pendefinisian aktor yang sudah kami definisikan dibagi menjadi dua, yakni aktor dan bisnis eksekutif, di mana pegawai ini akan mengelola serta menginputkan seluruh data-data inputan ke dalam sistem. Kemudian bisnis eksekutif akan berperan sebagai controller yang akan melihat seluruh data yang telah diinputkan oleh pegawai. Yang pertama, kami akan menjelaskan terkait use case login, di mana login ini akan digunakan oleh pegawai sebagai aktor utama dan orang yang akan berpartisipasi yakni bisnis eksekutif, di mana skenario utamanya yakni user memasukkan ID dan kata sandi, kemudian sistem akan meresponnya dan akan masuk ke dalam sistem. Kemudian alternatifnya itu user salah memasukkan atau ketidaksesuaian antara ID dan kata sandi, kemudian sistem akan menampilkan error message berupa pop-up yang akan mengarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, terkait dengan melihat data input. Data input ini akan digunakan oleh melihat data input nanti akan digunakan oleh pegawai dan bisnis eksekutif, di mana melihat data input ini adalah sebuah fitur yang yang merupakan sebuah data kolektif terkait dengan data inputan yang telah dimasukkan oleh pegawai, di mana user dapat memasukkan fitur lihat data, kemudian sistem akan menampilkan data yang dipilih oleh user. Selanjutnya terkait dengan alternatifnya, yakni ketika user itu memilih fitur yang telah dipilih, kemudian apabila apabila data inputan masih kosong, maka sistem akan menampilkan alert message berupa tidak ada data di dalam database. Selanjutnya kelola data sales. Kelola data sales ini skenario utamanya yakni user akan memasukkan seluruh data inputan terkait dengan transaksi yang telah dilakukan perusahaan. User juga dapat melakukan fitur tambah, edit, dan delete terkait beberapa data yang diinginkan. Selanjutnya, pada alternatif skenario yang kami definisikan, itu user ketika memasukkan data yang telah diinputkan berupa data transaksi perusahaan, itu masih kurang lengkap sehingga sistem akan menampilkan alert message berupa isi kembali data yang masih kosong dan kembali ke fitur isi form. Selanjutnya ke use case bagian kelola data produk. Skenario utama dalam kelola data produk ini akan
kurang lebih akan sama dengan kelola data sales, yakni di mana user atau pegawai itu dapat memasukkan seluruh detail data produk ke dalam sistem, kemudian sistem juga dapat mengupdate produk dan juga akan menghapus produk apabila produk itu sudah tidak tersedia di perusahaan. Kemudian di alternatif skenario itu user dapat menambahkan, namun apabila terdapat beberapa bagian atau informasi yang kosong, maka sistem akan menampilkan alert message dan akan kembali kembali ke pengisian form. Selanjutnya kita beralih ke kelola data finance. Kelola data finance ini ditujukan kepada area fungsional finance and account yang akan berisikan seluruh aliran keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana aliran keuangan ini akan secara sistematis akan diisikan ke dalam sistem, di mana user dapat juga menambahkan, mengupdate seluruh keuangan yang ada di perusahaan. Kemudian alternatif skenario-nya apabila beberapa informasi yang dibutuhkan di dalam kelola data finance ini masih kosong, maka sistem akan menampilkan sebuah alert message untuk kembali ke pengisian form untuk melengkapi seluruh data yang dibutuhkan. Selanjutnya menuju ke data pegawai. Data pegawai ini akan berisikan seluruh sumber daya mahasiswa, sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kemudian sama skenario, baik skenario normal maupun skenario alternatifnya itu apabila pada skenario normal, apabila user itu memasukkan, itu dapat mengelola dengan menambahkan tombol tambah, edit, dan delete. Kemudian pada alternatifnya, apabila di beberapa bagian informasi itu masih kosong, maka user akan diarahkan kembali menuju pengisian form untuk mengisi beberapa informasi yang masih kosong. Selanjutnya, di pengelolaan data pembelian. Di pengelolaan data pembelian ini mengatur seluruh pembelian apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, baik bahan maupun alat yang akan digunakan sebagai data inventory. Di mana skenario normalnya ini user dapat memilih fitur tambah, edit, kemudian sistem juga akan menampilkan seluruh data yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya pada alternatif skenario itu di beberapa apabila terjadi pengisian yang kurang atau kesalahan atau kesamaan data, maka sistem itu akan menampilkan alert message berupa pengubahan atau pengisian kembali beberapa informasi yang dirasa kurang atau memiliki kesamaan dengan data sebelumnya. Kemudian pada tabel kelola pihak ketiga itu pengelolaan pihak ketiga ini mengatur berisikan seluruh informasi terkait stakeholder yang memiliki kerjasama dengan perusahaan. Di antara kemudian dalam skenario normalnya itu user dapat menambahkan informasi baik nama, kemudian atribut-atribut lainnya itu ke dalam sistem. Kemudian apabila di skenario alternatif ini user masih melakukan ketidakpemenuhan pengisian informasi, maka sistem akan mengarahkan kembali ke pengisian form untuk melengkapi seluruh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kelola data stok dan inventory ini berisikan seluruh rantai pasok yang ada di perusahaan, kemudian juga inventaris yang ada di perusahaan. Pengelolaan ini akan dilakukan oleh pegawai, sehingga pegawai dapat menggunakan fitur tambah, edit, dan delete terkait dengan stok yang ada, kemudian inventaris yang ada. Kemudian pada alternatifnya apabila user belum secara penuh mengisi
informasi yang dibutuhkan, maka akan kembali lagi ke dalam pengisian form, dan juga apabila user itu mengisikan data yang sama, maka sistem akan menolak pengisian data tersebut. Selanjutnya, terkait dengan activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk activity diagram yang sebelumnya, di mana use case merupakan komponen gambar fungsional dalam sebuah sistem. Nah, untuk activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Nah, aktivitas diagram ini juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut, di mana activity diagram ini memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Nah, panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga aktif. Nah, untuk di sini aktivitas diagram login, di mana terdapat aktivitas aktor dan sistem, di mana aktivitas aktornya berupa bisnis eksekutif dan pegawai. Nah, di sini bisnis aktornya melakukan input ID dan password, lalu respon sistem yaitu membuka koneksi ke database, lalu melakukan autentikasi ID dan sandi yang diinputkan. Jika benar, maka pengguna langsung berhasil masuk ke aplikasi. Jika salah, maka sistem akan menampilkan message kesalahan dalam input ID. Lalu yang selanjutnya, activity diagram untuk melihat data input. Untuk aktor yang berperan pada activity diagram ini yaitu pegawai dan bisnis eksekutif, di mana pegawai dan bisnis eksekutif ini memilih fitur untuk lihat data input dengan respon sistem, di mana sistem tersebut dapat menampilkan halaman data input yang telah diinputkan oleh pegawai yang mengelola data inputan tersebut. Lalu jika data yang telah dilihat itu tersedia, maka sistem dapat menampilkan data tersebut, dan jika jika data tersebut tidak tersedia, maka sistem tidak dapat menampilkan data tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu data sales, di mana data sales ini aktor dari activity diagram data sales yaitu pegawai, di mana pegawai pertama-tama yaitu menekan tombol tambah. Lalu yang selanjutnya respon sistem yaitu menampilkan fitur kelola data, di mana fitur kelola data ini terdapat beberapa kelola data yang nantinya akan diinputkan oleh pegawai. Lalu untuk setelah memilih fitur yang terdapat pada kelola data, karena ini merupakan activity diagram sales, maka user atau aktor memilih fitur kelola data sales. Dan respon sistem yaitu menampilkan form input data sales, di mana setelah menampilkan form, user dapat atau aktor dapat menginputkan dan mengubah data sales atau memilih data pegawai yang akan dihapus. Jika aktor melakukan inputan data, maka respon sistem dapat menyimpan data tersebut ke dalam database. Jika tidak, maka aktor dapat menginputkan kembali data yang akan diinputkan. Lalu untuk memilih data pegawai yang akan dihapus, respon sistem yaitu jika aktor melakukan penghapusan data, maka data akan terhapus dari database, sedangkan jika tidak, maka data tidak akan terhapus dalam database, dan user dapat melihat data yang tertampil pada sistem, sehingga berhasil dapat mengelola data sales. Untuk data kelola produk ini juga kurang lebih sama seperti data kelola yang sebelumnya. Jadi kurang lebih aktor menginputkan sebuah data, lalu aktor dapat menginput dan mengubah produk, dan aktor dapat menghapus data produk, dan aktor dapat melihat tampilan data produk.
Selanjutnya, untuk activity diagram kelola data finance juga sama. Jadi aktor dapat melakukan input dan ubah data finance dan dapat memilih apakah data tersebut dapat terhapus atau tidak, dan dapat melihat menampilkan data yang telah dikelola. Yang selanjutnya, data kelola pegawai seperti yang dijelaskan pada use case tadi untuk mengelola SDM yang ada di suatu usaha tersebut. Nah, ini untuk mengelola datanya juga rancangan aliran aktivitasnya itu sama, yaitu dengan mengelola atau menginputkan data dan dapat menghapus data yang nantinya aktor dapat menampilkan hasil data kelola dari inputan pegawai atau aktor. Yang selanjutnya, data pembelian. Di sini data pembelian, aktor dapat menginputkan dan mengubah data pembelian dan dapat menghapus data yang akan dihapus. Dan aktor dapat melihat hasil kelola data pembelian yang telah diinputkan oleh aktor atau pegawai. Untuk yang selanjutnya yaitu mengelola data pihak ketiga, di mana data pihak ketiga di sini dapat dikelola dengan cara diinputkan dan diubah datanya dan dapat dihapus datanya, yang di mana data-data tersebut dapat disimpan di database maupun tidak, yang nantinya data tersebut akan ditampilkan untuk sehingga aktor itu dapat melihat hasil kelola data yang telah diinputkan. Yang selanjutnya, kelola data stok dan inventory, di mana kelola data stok dan inventory kurang lebih juga sama dengan mengelola data yang sebelumnya, di mana aktor dapat menginputkan dan mengubah data dan dapat menghapus data, yang di mana nantinya aktor dapat melihat hasil kelola data yang telah diinputkan. Untuk yang sequence diagram akan dijelaskan oleh Arnold. Baik, akan saya lanjutkan untuk sequence diagramnya. Jadi pada sequence diagram ini terdapat sequence yang pertama, yaitu login dan juga register pegawai. Kemudian di bagian sini untuk aktornya adalah pegawai, dan juga pegawai ini maksudnya sekalian sama bisnis eksekutif juga. Kemudian di sini untuk boundary-nya ada login, kontrolnya ada verifikasi, kemudian boundary-nya ada register, dan yang terakhir entity-nya ada database. Kemudian di sini ada aktornya memasukkan ID dan password ke halaman login, kemudian untuk diverifikasi login pada controller. Jika login sukses, maka akan menampilkan pesan login sukses. Kemudian untuk alternatifnya, yaitu di sini di mana akun belum terdaftar, maka akan diarahkan ke halaman register, di mana memasukkan data pengguna, kemudian data yang berhasil diverifikasi akan masuk ke dalam database, dan kemudian menampilkan akun berhasil terdaftar. Kemudian lanjut ke sequence kedua, yaitu melihat data input. Di sini terdapat pegawai dan juga bisnis eksekutif, di mana boundary-nya terdapat home, terdapat controller, dan juga database. Kemudian yang pertama, memilih fitur melihat data kolektif atau inputan ke dalam bagian home. Kemudian memilih data yang ingin diakses, kemudian untuk ke bagian kontrolnya, mengakses data pilihan, dan masuk ke dalam database. Kemudian pada waktu memilih data yang ingin diakses, akan menampilkan return, yaitu menampilkan pilihan data kolektif. Setelah itu, service dari database ini akan memberi akses data untuk bisa menampilkan data pilihan ke dalam menu home ini. Untuk alternatifnya, data pilihan yang tidak diberi akses akan menampilkan pesan data yang dipilih tidak tersedia. Kemudian ini adalah sequence diagram kelola data sales.
kurang lebihnya sama. Di sini terdapat boundary home, kelola data, dan data sales. Cuma terdapat dua controller, yaitu control data dan juga control data sales. Dan yang terakhir terdapat penyimpanan database. Kemudian dari aktornya ini, pegawainya ini menekan tombol tambah pada boundary home, kemudian menampilkan fitur kelola data, untuk dilanjutkan ke controller untuk menampilkan form input data sales. Kemudian dari pihak aktornya itu menginput dan mengubah data sales untuk kemudian masuk ke control data sales untuk verifikasi data, sekalian menyimpan data. Jika berhasil akan melakukan penyimpanan ke database dan akan menampilkan data sales ke aktor tersebut. Alternatifnya, pada saat verifikasi data sales, jika tertolak, maka akan mengisi tambah data sales, menampilkan tombol tampil, kemudian baru menampilkan data sales itu sendiri. Kemudian jika di atas tadi adalah menginput dan ubah, di sini merupakan penghapusan data yang dilakukan. Sama seperti yang di atas, jika berhasil maka ada penghapusan dalam database, tapi jika tidak akan membatalkan hapus dari data sales itu sendiri. Kemudian sequence diagram kelola data produk. Kurang lebihnya sama, menggunakan 3 boundary, 2 controller, dan 1 database. Terdapat di bagian input dan ubah data produk. Jika berhasil diverifikasi, maka akan melakukan penyimpanan dan juga melakukan pesan return untuk menampilkan data produk. Namun alternatifnya, jika tertolak pada verifikasinya, akan aktornya akan melakukan mengisi tambah data produk dan kemudian menampilkan data produk itu. Kemudian jika di atas adalah menginput data, maka yang di sini adalah menghapus data. Sama, jika terverifikasi oleh controller dalam data produk, akan melakukan penghapusan dalam database, namun jika tidak, akan menampilkan data produk. Jika tidak, akan menampilkan teks batal hapus data produk ke aktornya. Kemudian nilai sequence diagram kelola data finance, kurang lebihnya sama dengan yang sebelumnya. Perbedaannya, ini merupakan input data finance, kemudian verifikasi. Jika berhasil, maka melakukan penyimpanan dan menampilkan database, namun jika gagal akan membuat fitur mengisi tambah data finance, dan kemudian akan menampilkannya ke user. Kemudian ini adalah delete dari data finance itu sendiri. Jika berhasil menghapus database, jika tidak menampilkan pesan batal penghapusan. Kemudian adalah sequence diagram kelola data pegawai, kurang lebihnya juga masih sama, menggunakan 3 boundary, 2 controller. Untuk di sini melakukan penyimpanan pada saat input dan pegawai apabila sudah selesai diverifikasi. Namun jika pada verifikasi itu gagal, maka akan menampilkan tambah data pegawai. Kemudian untuk penghapusan juga sama, menghapus dalam database jika sudah terverifikasi, namun jika belum akan mendapatkan pesan batal hapus data pegawai. Kemudian lanjut ke sequence diagram kelola data pembelian, di mana pembelian ini juga menggunakan metode yang sama untuk verifikasi terlebih dahulu jika berhasil melakukan penyimpanan, namun jika gagal melakukan tambah data pembelian. Pada bagian hapus juga sama. Jika terverifikasi penghapusan data, maka penghapusan database, namun jika tidak, data akan menampilkan pesan batal hapus data pembelian. Kemudian untuk yang pihak ketiganya juga sama. Jadi terdapat verifikasi dulu sebelum melakukan penyimpanan database. Kemudian untuk yang bagian hapusnya, menghapus data dalam database jika terverifikasi, dan jika tidak, maka akan mendapatkan pesan batal hapus data pihak ketiga. Dan yang terakhir, kelola data stok dan inventory juga melakukan verifikasi terlebih dahulu, baru bisa melakukan penyimpanan database, kemudian menampilkan data stok dan inventory. Jika tidak, maka akan mengisi tambah data stok dan inventory baru ditampilkan. Namun jika aktor ingin menghapus, maka terhadap kontrol data stok dan inventory ini harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, baru bisa melakukan akses penghapusan dalam database. Jika tidak, maka akan mendapatkan pesan batal hapus pada stok dan inventory. Mungkin saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian presentasi hasil pemodelan
sistem yang telah kami rancang terkait dengan use case, activity diagram, dan sequence diagram pada pengembangan sistem enterprise, not enterprise, dalam mata kuliah pembangunan sistem enterprise. Begitu, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kesalahan dalam penggunaan kata yang kami gunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.